Kenapa kritik sampean itu tidak ditujukan juga kepada Injil yang kanonik, Injil yang kalian terima, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Karena yang namanya Matius juga di sana kan banyak, yang namanya Yohanes juga banyak. Apakah itu Matius pemungut cukai, murid Yesus? Apakah Yohanes juga murid Yesus? Ya belum tentu juga kan. B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin أطخ عبديم وبخا مستيعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Ririn Rosaria di channel YouTube Mualaf Center Ayah Sofia. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pakar kristologi dan budayawan Indonesia, yakni Gus Beti, akan membahas mengenai tema kita pada kali ini, yakni menguak polemik rahasia Injil Barnabas. Mungkin bisa langsung saja dijelaskan oleh Gus Betik mengenai Injil Barnabas itu seperti apa? Begitu kah? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara fisik Injil Barnabas ya seperti ini. Dan ini sempat sulit, tapi katanya teman-teman bisa di online ada pesannya ya. Seperti ini. Ini buku lama ini. Kertasnya masih kertas buram. Ya. Cuman karena dia buku langka ya tetap disayang. Semakin langka itu semakin sayang. itu rumusnya. Secara fisik seperti ini. Tapi secara ajaran nanti kita ceritakan satu-satu ya. Yang penting ojo ke susu, pelan-pelan aja. Gini, aku mau cerita dulu begini. Ada seorang teman ya, dia dari kelompok Kristen yang kita patut meniru apa yang mereka lakukan dalam berdakwah ya. Mereka masuk ke rumah-rumah ya, membagi bisa dibilang buklet ya, seperti buklet itu ya. Bahkan buku-buku dikasih oleh mereka gencar gitu, masuk ke rumah-rumah, bertamu di jalan, di taman gitu ya. Nah, kok menurutku sih ya itu sesuatu yang selama kita bisa mensikapinya dengan baik, aku secara pribadi tidak masalah ya. Yang penting kan tidak ada pemaksaan atau sesuatu yang sifatnya memaksa, baik itu secara terselubung ataupun terang-terangan ya. Kalau sekedar mau menyampaikan kan nanti terserah kita mau kita terima atau tidak gitu. Nah, mauku sih kita umat Islam ini meniru gaya mereka. Boleh-boleh saja orang itu strategi dakwah. Dakwah itu strategi, nggak harus begini begitu, nggak kondisional aja gitu. Maksudku gini loh, mereka sangat semangat, gencar ya. Lah kok kita ki aras-arasan dakwah gitu. kan jadi ayo itu mereka semangat, ayo kita juga harus semangat gitu ya. Jadi kita tiru semangat. Meniru itu sesuatu yang baik, dari manapun boleh-boleh saja gitu. Oke. Jadi ada seseorang yang namanya nggak usah aku sebut lah ya. Dia diantarkan temanku main ke rumah, ngajak diskusi ya.
Terus aku bilang tujuan diskusi apa mas? Dia bilang mau cari kebenaran. Oke. Itu sekitar ba'da asar gitu. Ba'da asar. Diskusilah kami ya, diskusi. Menurutku tetamuku ini bukan orang yang buta amat tentang Islam. Dia ya mestinya dia belajar, orang dia misi ya, main di lapangan gitu. Dia belajar sosiologi juga segala macamnya kan. Akhirnya setelah diskusi kesana kemari berujunglah pada sebuah pembicaraan tentang nubuatan gitu. Nanti kita akan bicara nubuatan itu. Nubuat itu tentang sebuah informasi akan datangnya seseorang di waktu yang akan datang gitu. Jadi sekarang sudah disampaikan informasinya. Yang di Al-Quran tulis itu bahwa namanya itu tertulis di kitab-kitab terdahulu gitu kan. Gampangnya seperti itu. Terus aku bilang iya gitu loh. Iya ya, dia itu Kanjeng Nabi Muhammad gitu kan. Terus beliaunya, tamuku itu, dia mengambil Bibelnya ini tidak sama ya, Bibel dia tidak seperti ini karena dia dari Kristen yang bukan kelompok ini gitu ya. Tapi tentang bahasan tentang Barnabas, kelompok Kristen mana aja sepertinya sama kok ya. Jadi mereka cetak Bibelnya nggak di sini kok, di Jepang atau di mana gitu. Dia buka Bibelnya terus dia bilang tidak ada pak di Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes nama Muhammad itu tidak ada gitu. Kita pada waktu itu kami tidak berbicara konteks perjanjian lama ya, cukup perjanjian baru aja di Injil gitu. Terus aku bilang memang sesuatu yang tidak ada itu juga perlu didiskusikan. Masalahnya kalau aku memandang bagaimana kok tidak ada gitu. Ditiadakan atau memang tidak ada itu kan beda gitu. Tapi gini aja lah. Kalau kita mengecek ke belakang itu bicara sejarah itu terlalu jelimet gitu. Gini aja mas. Kalau sampean menuntut sebuah nama tekstual itu, sampean kan nulis tekstual nuntut Muhammad gitu kan. Iya gitu. Aku ada gitu loh. Aku ada. Injilnya aku ada. Yang jadi masalah, sampean bisa menerima nggak itu Injil? Di situ aja masalahnya. Kalau sampean bisa menerima, aku tunjukkan gitu. Dia termenung sejenak gitu ya, sambil kami ya ada hidangan apa minum-minum sekedar itu ya, tamu. Dia mungkin penasaran gitu loh. Setelah penasaran, aku ngambil ini mas, kalau sampean mau di sini ada di Injil Barnabas, gitu ya. Terus dengan sigap, masnya bilang, begini, Pak, tentang Injil Barnabas itu harus kita sikapi dengan bijak. Gitu. Masalahnya apakah benar itu yang menulis Barnabas yang disebut yang di dalam perjanjian baru itu? Yang sama Paulus itu ya. Iya. Apakah Barnabas itu? Masalahnya di Palestina sana, ini kan habitatnya Palestina ini. Iya. Yang namanya Barnabas juga banyak gitu loh. Terus tak pikir, oh iya mas ya, bener juga yang sampean bilang. Jangan-jangan namanya sama tapi orangnya beda gitu loh. Ya karena mereka kan tidak menerima Injil Barnabas kan, tidak termasuk kanonik kan, mereka terimanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Terus aku bilang begini, mas, kritik sampean terhadap Injil Barnabas itu bagus gitu, dan aku setuju gitu. Seperti di sini misalkan ada nama katakanlah Paijo, karena di sini kan tanah Jawa. Tentunya nama Paijo itu juga banyak, nggak cuman satu kan gitu. Nama Siti juga ya, kita kan anak cewek kan nama Siti itu juga banyak. Nah, Siti yang mana gitu. Begitu juga Barnabas itu di Palestina sana memang namanya orang sana ya tentunya banyak. Kalau kita mau mengadakan
kritik sejarah, kita harus mencari ini Barnabas yang mana ya, saya kira juga itu ribet gitu ya. Cuman mauku begini Mas, kenapa kritik sampean itu tidak ditujukan juga kepada Injil yang kanonik, Injil yang kalian terima, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi intinya begini Mas, sampai kan mengkritik Injil Barnabas dengan cara mengatakan, intinya sampai tolak karena Barnabas itu banyak. Itu jangan-jangan atau bukan Barnabasnya yang ada di Perjanjian Baru itu gitu ya. Oke, tidak ada masalah. Tetapi kenapa untuk Injil-Injil kanonik kritik itu kok jadi mati dan mentah dan mati? Bukan saja mentah mati, artinya tidak ada kritik itu gitu. Sekarang kalau sampean pakai kritik itu kan bagus gitu. Pertama, kalau sampean pakai kritik itu minimal ada 2 Injil yang tersingkir. Siapa dia? Lukas dan Markus. Itu jelas-jelas tidak pernah bersinggungan dengan Yesus. Tersingkir sudah itu. Sekarang pertarungannya ada di Matius sama Yohanes. Nah, kritik itu sampean gunakan. Karena yang namanya Matius juga di sana kan banyak. Yang namanya Yohanes juga banyak. Apakah itu Matius pemungut cukai, murid Yesus? Apakah Yohanes itu juga murid Yesus? Ya belum tentu juga kan. Ya. Aku sih gini loh Mas, jangan dianggap bahwa aku menyerang sampean, enggak. Cuman begini, aku suka dengan kerangka berpikir jenengan dan aku hanya mengarahkan kenapa kritik jenengan terhadap Barnabas itu tidak diterapkan terhadap Injil-Injil yang 4 ini. Nah, kalau itu sampean gunakan untuk mengkritik Injil yang 4 ini, 2 Injil harus tersingkirkan Mas. Karena Lukas dan Markus itu tidak pernah bersentuhan dengan Yesus. Tinggal 2, siapa? Matius sama Yohanes. Apakah memang dia termasuk 12 murid dari murid Yesus? Ya belum tentu juga kan. Karena seperti jenengan bilang, di sana itu nama Matius ya seabrek, nama Yohanes sudah seabrek. Kan begitu duduk permasalahannya. Akhirnya dia terdiam ya, terdiam dan nggak berlanjut, dianya pamit gitu ya. Ya sudah, kami salaman, artinya tetap bersahabat, tetap happy ending lah ya. Nggak ada diskusi lah, ketemu alhamdulillah, nggak ketemu nggak masalah ya, tapi persaudaraan persahabatan terus saja gitu. Akhirnya beliau minta izin pulang karena juga memang sudah sore, ya sudah selesai sampai di situ. Itu sebuah cerita yang menurutku sangat-sangat menarik untuk menjadi permenungan kita bersama. Bersama siapa? Bersama ya Islam ya Kristen. Kalau memang mau cari kebenaran gitu loh ya. Tapi kalau mau cari pengikut ya aku enggak tahu lah gitu. Itu dari segi cerita. Terus dari segi kandungan ya. Di sini itu ada sebetulnya kalau aku catat di sini, aku biasanya di papan tulis ya. Di sini nggak ada papan tulis. Ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yaitu tauhid, ya, penyaliban dan estafet kenabian. Ya, intinya kita kan di estafet kenabian gitu. Tapi sebetulnya yang menjadi inti di sini itu adalah yang itu menjadi, kalau bisa aku katakan duri dalam daging kekristenan gitu ya. Ya 3 hal itu, tauhid, penyaliban dan estafet kenabian. Tetapi walaupun demikian, kalau kita berpegang teguh kepada teks-teks Alkitab ya, sebetulnya tauhid itu tidak bermasalah gitu loh. Karena apa? Karena di sini pun itu sebetulnya masih bertauhid. Tidak ada di sini. Mbok carilah atau minta tolong siapa lah. Sesuatu jangan begini, jangan teks Tritunggal gitu ya. Jangan. Sesuatu yang bisa ditafsirkan secara naturally ya, tanpa diintervensi, yang itu membawa kita pada kesimpulan Tritunggal. Oh, enggak ono. Enggak ada gitu loh. Jadi sebetulnya kalau dari sidang kan aku 3 ajukan, tauhid, kisah penyaliban,
dan estafet kenabian. Tauhid aku garis bawahi. Sesungguhnya tauhid di sini juga masih bertauhid gitu loh. Cuman kan teman-teman Kristen, kalau aku bilang teman Kristen berarti yang Tritunggal ya. Karena Kristen tauhid dan saksi Yehova tentu nggak masuk di dalamnya karena mereka tetap memegang iman apa yang diwariskan oleh Yahudi ya. Karena Yesus juga mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi mereka tetap mengikuti iman Yahudi, artinya tetap beralahkan yang tunggal gitu ya. Itu di luar pembicaraan kita, tidak dalam pembicaraan kita. Yang dalam pembicaraan kita yang Kristen dari tunggal ya. Jadi begini, kalau kajian-kajianku itu ada yang menjelaskan tentang tahrib. Tahrib itu perubahan. Perubahan itu bisa nambah, bisa mengurangi. Semoga nggak terlalu sulit ya. Nanti kalau sulit lihat di channelku ya. Karena di sana menjelaskan ini gambarannya aja. Sementara itu tahrib itu dibagi dua lagi. Ada tahrib yang langsung teksnya dirusak. Ada yang tafsirnya dirusak. Kalau tafsirnya dirusak berarti teksnya tetap. Kan begitu kan? Tahrib itu perubahan. Tentang kata-kata dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Allah itu Esa. Itu masih tetap Esanya itu nggak langsung diganti. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Tritunggal. Enggak begitu. Tapi tafsir mereka tentang Esa yang itu dari kata Ehad itu mereka pisahkan dengan Yahid. Nah, ini namanya tahribnya itu di tafsirnya, bukan di teksnya. Jadi teksnya ditetapkan begitu, tetap aja, cuman cara pandang mereka berbeda. Gitu tafsirnya diubah gitu. Diubah tafsirnya menjadi bukan lagi satu, tapi kesatuan dari Tritunggal itu. Itu tentang tauhid. Karena aku akan menjelaskan sesungguhnya Tritunggal itu ada di dalam dogma kan. Kalau di Alkitab dia enggak, ini juga tetap tauhid dan ini juga tetap tauhid gitu. Oke, yang pertama. Yang kedua tentang penyaliban. Ya. Di sini dengan gamblang dia bilang langsung bukan Yesus yang disalib. Iya. Nah, ini kalau ini dia bermasalah benar, langsung dia tabrakan dia. Ya, berhadapan-hadapan. Di sini Yesus, di sini bukan Yesus. Berikutnya tentang estafet kenabian. Nah, di sini juga dengan gamblang dia. Nabi Muhammad. Iya, di teksnya tertulis nama Muhammad itu ya. Aku tidak menyinggung perjanjian lama ya. Itu sudah banyak dibahas tentang Kidung Agung 5:16 itu. Itu kan terjadi permasalahan dalam konteks terjemahan ya. Itu aku kira sudah banyak dibahas, itu kalian bisa lihat. Dan kita tidak masuk ke perjanjian lama, kita di perjanjian baru di Injil saja ya, karena konteksnya Injil Barnabas. Itu juga kan Muhammadim itu sedang dalam polemik ya. Ya kembalikan saja ke original teksnya. Itu para pakar yang mereka expert dalam bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Semitik. Banyak kok sudah dibahas gitu. Tapi aku tidak mau ke situ karena constraint kita di Injil gitu. Oke, sekarang aku tadi cerita. Sekarang aku mau tunjukkan tentang tauhid ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini Injil ini agak sulit karena susunannya tidak seperti Injil kanonik. Nah, ini di halaman ini hati-hati aku ya, sudah pada copot. Ini di halaman 57 ya. Aku baca di halaman 57 ini begini. Dalam pada itu Adam sementara berputar menoleh telah melihat tertulis di atas pintu gerbang itu hanya ada Allah Maha Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Nah, ini dia teksnya ya. Iya. Ya, jadi ini sebetulnya bukan hanya mengatakan tauhid Esa ini ya, dia juga nama juga sudah muncul di sini. Kanjeng Nabi Muhammad ya. Itu di halaman 57-nya. Oke. Aku mundur dulu ke 53 coba. Hati-hati. Ini mau aku bawa ke percetakan supaya di apa namanya itu lagi? Dijilid lagi ya.
Ini sudah berantakan bukunya, buku lama ini. Di sini ya. Adam setelah meloncat ke atas di atas kakinya telah nampak di udara suatu tulisan bercahaya seperti surya yang berbunyi, hanya ada Allah Maha Esa dan Muhammad adalah pesuruh Allah itu. Ya. Dia sudah nggak tedeng-aling-aling, sudah langsung sebut nama Muhammad ya. Tentang tauhidnya juga Allah gitu. Oke. Jadi Injil Barnabas ini lebih sejalan dengan ajaran agama Islam gitu ya maksudnya, Gus? Iya. Secara syariah. Iya. Gitu. Oke, aku jelaskan lagi ya. Iya. 222. Nah, ini. Yesus menjawab dengan kegirangan hati. Dialah Muhammad, pesuruh Allah. Dan ketika ia mendatang ke dalam dunia ini, genap bagaikan hujan membuat bumi memekarkan buah apabila untuk waktu yang lama hari tak hujan. Bahkan demikianlah dia akan menyebabkan terwujudnya amal-amal baik di kalangan para manusia melalui rahmat berlimpah ruah yang akan dibawanya. Artinya kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah dianggapkan akan membawa rahmat, rahmatan lil alamin kalau bahasa kita kan begitu, tapi dulu ya tentunya bukan begitu, tapi substansinya seperti itu. Oke. Sekarang ke halaman 279. Yudas, nah ini tentang penyaliban ya. Yudas menjawab, Tuan, percayalah padaku, jika engkau memutuskan aku mati, engkau akan berbuat sesuatu kesalahan besar. Tuan itu maksudnya orang-orang yang menangkap serdadu-serdadu ya, katakanlah prajurit atau hansip Romawi lah ya. Yudas menjawab, Tuan, percayalah kepadaku, jika engkau memutuskan aku mati, engkau akan berbuat sesuatu kesalahan besar, karena engkau akan membunuh seorang manusia tidak berdosa. Mengingat bahwa aku ialah Yudas Iskariot dan bukan Yesus. Gitu kan? Terus dia adalah seorang tukang sihir. Lalu dengan kelicikannya telah demikian menjelma kepadaku. Jadi ketika Yudas mau dieksekusi, dia bilang, ini aku Yudas, bukan Yesus. Yesus itu tukang sihir. Aku sudah menjelma seperti dia, gitu loh. Ya. Nih, jadi yang disalib di sini bukan Yesus, ya. Kalau di sini Yesus, ya. Sekarang di 279 sudah 281 sekarang. Nah, ini hampir sama. Narasinya hampir sama ya. Kalau di Injil kanonik Eli Eli lama sabaktani gitu kan. Kalau di sini Yudas sungguh tidak berbuat sesuatu selain hanya berteriak. Kalau di Injil kanonik kan Yesus berteriak ketika disalib itu mau di ujung kematiannya gitu. Sama di sini juga Yudas berteriak, Allahku, kenapa engkau telah meninggalkan daku? Karena penjahat itu telah melarikan diri sedangkan aku mati teraniaya. Jadi substansinya hampir sama. Memang kalau Eli itu sebetulnya bukan Allah ya, ilahi gitu ya. Cuman ya ini mungkin terjemahnya langsung dibersihkan ya, ilahi itu Allah yang dimaksud gitu loh ya. Dia lompat ke depan gitu loh. Jadinya Allah. Sebetulnya kalau mau teks ya, ilahku mengapa engkau meninggalkan aku kan gitu. Eli gitu kan. Lama sabaktani. Sama dengan Yudas juga bilang begitu. Yudas sungguh tidak berbuat sesuatu selain hanya berteriak, Allah, kenapa engkau telah meninggalkan daku gitu kan. Oke. Itu yang bisa aku jelaskan tentang Injil Barnabas ini. Memang begitu seksi ya. Ini sesuatu yang baik untuk Islam dan Kristen tuh duduk bareng bersama gitu ya, membicarakan tentang Injil Barnabas secara akademik gitu loh. Gimana sih menurut sudut pandang Kristen, bagaimana sudut pandang? Enggak perlu. Kita di agama itu sakral, bukan berbeda terus saling apa ya, kebun binatang keluar semua itu kan enggak elok gitu. Aku justru terinspirasi dengan adanya itu, berarti keingintahuan yang seperti jenengan pakai judul tadi ya. Keingintahuan publik Islam dan Kristen tentang Injil Barnabas itu bagus. Ini kan kalau kita kemas dalam sebuah diskusi, ya kita ngomong baik-baik lah seperti ini.
Kan indah itu. Nanti masalah mana yang mau diimani kan urusan masing-masing. Itu maksudku begitu. Iya. Oke, kita lanjutkan dikit lagi ya. Di samping kritik yang itu tadi, Injil Barnabas ini juga sudah dikomentari oleh sebuah buku, ya. Ini bukunya. Intinya dia membantah Injil Barnabas. Aku ndak mungkin dong baca semua ini ya. Aku tarik ke kesimpulannya aja. Ada 6 kesimpulan nih ya. Aku pilihkan yang urgen aja, yang selaras seperti ceritaku tadi waktu diskusi sama tamu terhormatku tadi ya. Begini kesimpulan yang ketiga. Ketika dia mau menolak Injil Barnabas, dia bilang begini. Tidak pernah ada bukti bahwa Barnabas menulis sebuah Injil. Dan kalaupun pernah ada kitab Injil Barnabas sebagaimana disebut-sebut dalam Dekrit Pseudo Gelasius itu, maka pastilah bukan Injil Barnabas yang sedang disoroti ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa tak pernah satupun pasal atau ayat-ayat dari Injil ini yang dikutip dan dibicarakan oleh bapak-bapak gereja perdana. Itu argumentasinya. Nah, kalau aku menggunakan argumentasi ini, ya nggak masalah, bagus juga. Tapi itu juga harus diterapkan kepada ini. Ya, begini. Adakah bukti Matius dan Yohanes ya, kalau Lukas dan Markus sudah out sudah kan? Aku bilang tadi kan, menulis sebuah Injil. Itu buktinya apa? Sama kan, sama-sama menuntut bukti kan? Tuh kan? Kalau pernah ada buktinya apa? Ya. Berikutnya, dia menggunakan hal ini dibuktikan bahwa fakta bahwa tak pernah satupun pasal ayat dari Injil Barnabas yang dikutip dibicarakan oleh bapak-bapak gereja. Itu yang saya tidak setuju. Artinya yang membuat kesimpulan ini memberikan cek kosong kepada bapak gereja. Aku orang tidak setuju itu. Bapak gereja itu manusia, bisa salah kok. Makanya Tritunggal, ya. Itu kan produk pemikiran bapak gereja dan itu diterima saja tanpa ada uji kritik terhadap apakah itu selaras dengan Alkitab yang Yesus sampaikan atau tidak. Begitu juga tentang Duinatur Yesus. Yang satunya diproduk oleh Tertullian dan satunya diproduk oleh Apollinaris. Itu kan akibat kita memberikan cek kosong kepada bapak gereja. Nah, terus dia gunakan di sini ya aku mentahkan. Nggak begitu caranya. Sesuai nggak dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Begitu loh. Kalau sesuai ya diterima meskipun yang ngomong bukan bapak gereja. Dan aku ini ya. Ini nggak hanya jadi gini loh. Kadang-kadang banyak yang salah memahami kerangka berpikirku. Dalam perspektif Islam pun aku begitu. Aku tidak memberikan cek kosong kepada siapapun karena yang mempunyai otoritas maksum itu Kanjeng Nabi saja. Semua tokoh ulama mau siapapun itu kita berterima kasih kepada beliau karena lewat beliau kita mendapatkan informasi tentang agama kan. Tapi apakah kita harus pendapat? Oh, nanti dulu. Intinya nggak boleh menelan mentah-mentah. Yes. Tuh. Ya. Jadi kalau kritik ini digunakan untuk mengkritik Injil Barnabas, ya tolong digunakan juga untuk mengkritik Injil kanonik. Itu gambarnya. Oke. Terus udah terlalu panjang aku cerita ya. Begini aja. Kalian tonton ya di channelku karena di sini nggak ada untuk melengkapi channel ini, tonton ketik di YouTube Subandi T Sukoco itu ya. Nanti ketik begini, Alkitab level hadis. Ya, ketik. Nanti di sana kalian dapat penjelasan tersendiri dan itu bukan aku yang menjelaskan. Menjelaskan adalah seorang dosen Institut Injili Indonesia atau I3. Bukan aku hanya membagikan itu waktu kami dulu Arimatea mengadakan diskusi lintas agama gitu ya. Jadi singkatnya pesan Bapak itu nanti ditonton aja ya supaya ngerti langsung. Ini aku kasih informasi awal aja bahwa Injil yang sekarang itu ya itu jangan disamakan dengan Al-Qur'an. Karena levelnya Injil itu levelnya hadis. Gitu loh. Yang ngomong bukan aku, yang ngomong seorang dosen dari Institut Injili Indonesia. Nah, begitu juga ya. Berikutnya, kalau kita baca ya Matius 1 pasal 4 dan Markus 1 pasal 14 dan Matius
pasal 423 ya. Kalau biasanya di rumah aku ada papan tulis itu ya. Itu kan menceritakan bahwa Yesus itu mengabarkan Injil. Terus logika kita kan, nalar kita kan bekerja. Injil yang ditawarkan Yesus itu Injil yang mana? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Barnabas? Enggak, semuanya enggak. Gitu loh. Semuanya enggak. Makanya orang kadang-kadang bingung, yang dimaksud Injil oleh Al-Quran itu yang mana? Apakah yang ini? Kan gitu. Tentu tidak. Ini levelnya sudah hadis. Makanya dikatakan bahwa Injil itu sebuah kisah. Kisah Yesus, kelahiran, penyaliban, kematian, kebangkitan, dan nanti eskatologi itu akhir zaman mau turun lagi. Jadi akidah Yesus mau turun lagi jelang kiamat itu akidahnya saudara kita Kristen gitu loh. Itu yang disebut dengan kedatangan kedua. Tuh. Ya. Jadi supaya ngerti ya, setelah kalian tahu bahwa posisi hadis itu seperti apa, kesimpulannya begini loh. Ada Al-Qur'an sini. Tolong aku ambilkan Al-Qur'an. Sederhana saja kok. Karena ini levelnya hadis gitu ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku mau jelaskan bagaimana posisi kita terhadap Injil Barnabas. Pertanyaanku sederhana. Ya, otoritas tertinggi ya sebagai referensi akademik itu Al-Qur'an. Oke? Ya tentunya teman-teman di luar Islam tidak terima ya wajar saja toh orang mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an. Ya, aku berbicara dalam konteks keluarga besar Islam ya. Tapi kalau misalkan mau dijadikan diskusi lintas agama ya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Sebagai kita di Islam, tentunya parameter kebenaran itu ada di Al-Qur'an. Jadi baik ini Barnabas, baik ini Matius, Markus, Lukas sama aja. Dia harus diuji dengan Al-Qur'an selaras enggak. Kalau dia selaras ya diterima, kalau enggak ya enggak gitu aja. Jadi bagiku pribadi ini ya, nggak ada istimewanya Injil Barnabas, sama aja dengan Injil yang lain gitu loh, sama aja. Karena tanpa Injil Barnabas pun keislaman tidak akan goyah, tetap aja dia berdiri. Mungkin yang ditakut, mungkin nggak sih Gus, ini apa Injil Barnabas ini kalau misalnya diyakini oleh umat Kristen ya, itu bisa mengubah sejarah aslinya agama Kristen, berdirinya agama Kristen. Kalau saya diyakini. Ya masalahnya mereka mau nggak meyakini itu dulu. Kan kamu masih kalau kan, masih kalau kan. Kalau mereka mau, ya akhirnya akan menggiring ke Islam memang. Gitu loh. Cuman masalahnya mereka mau nggak, gitu loh. Makanya kan aku bilang seksi sekali gitu. Ya itu ya. Sekarang apa yang kurang jelas aku hanya bisa sampaikan itu ya. Ya biasa-biasa aja lah diskusi gini, nggak usah terlalu istimewa. Enggak, Injil Barnabas juga biasa, nggak istimewa gitu. Sama. Karena apa? Semua kan gini loh. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya terhadap bagaimana respon kita terhadap kitab-kitab terdahulu. Apa katanya? Jangan kamu terima semua dan jangan kamu tolak semua. Karena di dalamnya ada yang benar, ada yang salah. Makanya itu teman-teman Kristen juga jangan heran kalau teman-teman Islam itu kok dianggap standar ganda. Ya karena isinya juga ganda. Apa? Ada benar, ada salah. Gitu loh. Kalau semuanya salah pasti kita tolak. Tapi kalau semuanya benar pasti kita terima. Nah ini ada benar, ada salah. Artinya ada uji kesahihan. Parameter ujinya Al-Quran. Gitu. Clear ya? Jadi nggak ada istimewanya. Mau Injil Barnabas, mau Injil siapa ya sama-sama aja. Gitu. Kecuali Injil yang aku bilang tadi, itu Injil yang disampaikan Yesus itu tadi, ya itu kemana, itu yang jadi masalah sekarang kan. Nggak mungkin orang belum ada kanonik kok, belum ada Matius, Markus, Lukas gitu. Ya mungkin yang jadi masalah bagi umat Kristen itu isinya kandungannya Injil Barnabas sama yang kanonik itu beda gitu loh Gus, mungkin yang jadi bukan mungkin ya memang ya, begitu ya memang begitu. Cuma kalau mereka mau membuka diri ya, tapi itu kan menurutku otoritasnya ada di di keputusan masing-masing orang lah ya. Kita kan seperti aku khususnya kan hanya menyampaikan gitu.
pemaparanku seperti ini. Kalau kamu setuju, monggo. Nggak setuju, silahkan. Dan ajukan misalkan argumentasinya apa-apa, monggo. Siapa tahu aku juga salah kan, gitu. Oke, cukup ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Iya, aku juga udah capek nih. Oke, Terima kasih. sami-sami. Aku tutup dulu ya, Iya. karena aku nanti kamu tutup. Bismillahirrahmanirrahim, itu penjelasan dari aku ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Jadi biasa-biasa aja lah. Semoga persaudaraan kita sebagai bangsa itu tetap tenang aja. Kita nggak ketemu di akidah, kita ketemu di bangsa. Sama-sama anak bangsa Indonesia gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian bincang-bincang kami dengan Gus Beti. Saksikan terus channel Mualaf Center Ayah Sofia untuk mengetahui perjalanan dakwah kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.